Nadia, 35 tahun. Wanita pribumi Malaysia, bekerja di kantor besar, tapi selalu jadi bahan ejekan. Rina tertawa keras melihat bajunya yang sederhana. Faizal sengaja menimpakan kesalahan. Bos, Raymond, hanya menatap dingin. Hari itu, kontrak penting hilang. Semua tuduhan jatuh ke Nadia. Kamu dipecat. Jangan kembali lagi, kata Raymond tanpa menoleh. Nadia berdiri di luar gedung. Hujan turun pelan. Air matanya bercampur dengan tetesan hujan di pipinya. Namun tatapannya kosong. Dalam hatinya, tumbuh sesuatu yang gelap. Nadia pulang ke kampung. Malam itu ia mencari maksong, bomok tua. Rumah kayu bau tanah basah. Asap kemenyan menyesakkan. Kau disakiti, roh lapar, roh gila, roh api, mereka boleh jadi tanganmu. Tapi setiap korban, akan ditandai. Ritual dimulai. Darah ayam hitam menetes ke mangkuk tanah liat. Rambut Nadia dibakar. Asap berputar, membentuk wajah-wajah samar. Mereka menjerit. Bisikan masuk ke telinganya. Dingin. Menembus jantung. Nadia membuka mata. Wajahnya tenang, tapi tatapannya gelap. Bukan lagi manusia, melainkan sosok haus dendam. Keesokan hari, Rina makan di restoran mewah bersama suami. Ponselnya berdering. Halo, Nadia? Oh kau, berani juga kau telepon. Kau pikir aku takut? Kau hina. Kau takkan jadi siapa-siapa. Nadia di ujung telepon diam. Senyum dingin di wajahnya. Ia menutup telepon. Beberapa menit kemudian, Rina makan lebih cepat. Tangan tak berhenti menyuap. Matanya panik. Perutnya menggelembung. Kenapa? Aku tidak bisa berhenti makan dan mulutnya terus menelan dan sangat lapar. Akhirnya Rina jatuh ke lantai kekenyangan dan tubuh kejang-kejang. Dan berhenti bernafas. Malam itu, Nadia bermimpi. Rina muncul dengan wajah penuh darah. Tertawa nyaring. Nadia terbangun. Keringat dingin. Tapi senyum tipis muncul di bibirnya. Seminggu kemudian, basement parkir kantor. Lampu neon berkelip. Suara tikus dari saluran air. Faizal muncul di basement dan mendapat panggilan telepon dari Nadia. Nadia, kau pikir aku peduli? Kau patut bersyukur aku masih mau tegur kau. Kau cuma sampah. Nadia di ujung telepon diam. Senyum dingin di wajahnya. Ia menutup telepon. Ritual dimulai. Malam itu Nadia memanggil arwah gelap untuk membantunya. Sihir gelap menguasai pikirannya. Faizal jatuh terduduk di teror ilusi. Mereka mahu bunuh kau? Bisikan itu menembus kepalanya. Faizal terhuyung. Tangannya gemetar. Siapa di sana? Jangan mendekat. Satpam muncul, menatap Faizal, bertanya apakah dia baik. Faizal menoleh, yang ia lihat bukan wajah satpam lagi, tapi matanya menyala merah, senyum mengerikan terbuka lebar, seolah siap memangsa. Ia menjerit, meraih besi panjang, menghantam kepala satpam. Kepala pecah, darah memercik ke lantai basement. Darah menetes perlahan. Satpam meninggal di tempat. Beberapa karyawan turun. Mereka terkejut melihat Faizal berlumur darah. Apa kau buat? Faizal hanya diam, lesu dan berlumur darah. Sementara semua orang menatapnya dengan ngeri. Keesokan harinya, apartemen mewah, kamar mandi luas, batu penuh es batu, telepon berdering. Nadia, mau apa kamu? Kau cuma sampah yang pernah aku buang. Nadia di ujung telepon diam, senyum dingin di wajahnya. Ia menutup telepon. Nadia melafalkan mantra terlarang, memanggil bayangan gaib. Semua doa gelapnya tertuju hanya pada Raymond. Tubuh Raymond makin panas. Es mencair cepat. Air berubah jadi sangat panas. Ada apa ini? Kenapa panas begini? Bayangan Nadia muncul di cermin. Wajah basah air mata. Menatap Raymond dengan duka yang menusuk. Bayangan itu menatapnya. Raymond terdiam. Napas tercekat. Tubuhnya kaku seolah tak mampu bergerak. Nadia menekan tubuh Raymond. Cengkeramannya kuat. Wajahnya menangis. Tapi sorot matanya penuh kutukan. Tubuh Raymond bergetar lemah. Nadia berdiri menatap. Senyum tipisnya penuh dendam yang tak terpadamkan. Nadia tersenyum, kutukannya belum selesai. Pagi hari pasar tradisional. Suara tawar-menawar. Aroma ikan, sayur, Nadia berjalan pelan. Plastik daging di tangannya. Wajahnya tenang. Matanya kosong. Tetesan darah jatuh ke tanah. Mengenai baju seorang ibu di pasar. Hei, kau nita nampak, kotor baju aku. Temannya ikut memaki. Orang macam kau, memang menyusahkan. Nadia diam. Tangannya menggenggam plastik erat. Matanya dingin. Senyum tipis muncul. Mereka dibuat ilusi dan tubuh kejang-kejang lalu tumbang semua. Beberapa orang tewas di pasar, saksi mengatakan mereka membunuh diri sendiri. Seolah kerasukan, rekaman CCTV muncul. Nadia berdiri di tengah kerumunan. Matanya kosong. Senyum tipis. Hari baru. Pekerjaan baru. Namun roh dendam tak pernah benar-benar pergi dari sisi Nadia. Di saat Nadia hendak pulang, mereka tertawa sambil mendekat. Tapi Nadia hanya diam. Tersenyum tipis. Seakan menunggu ajal mereka. Sesuatu buruk bakal terjadi. Dengan senyum tipis, Nadia meninggalkan lift, sementara dua pria itu terkapar, tubuh mereka kejang sekarat.
jika kalian menyukai video ini. Kalau suka video ini, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe ya. Untuk video-video seru lainnya, sampai jumpa di episode berikutnya.